video kali ini kita akan ngebahas sebuah woofer berukuran 6 inci dari produsen lokal yakni Sinar Baja Elektrik. Dan semua masih tersegel rapat di dalam paket ini. Gua sangat yakin kalau drivernya pasti udah dilengkapi dengan TS parameter yang memadai, sehingga kita bisa melakukan penghitungan desain box sebelum benar-benar bisa menggunakannya. Dan kita tentu juga udah sama-sama tahu kalau lembar TS parameter lengkap ini dipastikan tersedia di hampir semua produknya. Lalu sepenting apa TS parameter ini? Ya nggak perlu gua jelasin lagi lah ya. Dan untuk hal sepenting ini, produk-produk dari SBE memang udah di level yang beda. Sebelum kita bongkar, perlu gua informasikan kalau driver ini dikirim langsung oleh pihak produsen untuk gua review di channel ini. Dan setelah dikonfirmasi, nggak ada batasan terhadap isi reviewnya. Jadi semua analisis yang ada di video ini sepenuhnya akan berdasarkan pengujian dan pengamatan yang akan gua lakukan. Jadi keseluruhan isi paket beserta biaya pengiriman ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak SBE. Dan sebelum mencoba lebih jauh, ini sebenarnya cobaan yang sengaja gua cobain. Kenapa? Ya kita tentu udah sama-sama tahu, gua hanya pemula. Sementara yang ada di SBE, itu levelnya udah berbeda. Orang-orang yang ada di sana merupakan para pakar yang tentunya udah sangat ahli dan profesional di bidang ini. Ingat, SBE memang lokal, tapi kualitasnya level internasional. Ini tentu nggak berlebihan, karena produk SBE tersedia hampir di seluruh belahan dunia. Dan karena udah diberi kesempatan, ya akan gua coba sebaik yang gua bisa. Jadi siapkan waktunya, karena video ini mungkin akan sangat panjang. Namun akan gua coba untuk seringkas mungkin, tanpa mengurangi atau melebihkan informasi yang ada. Jadi di video ini kita nggak hanya akan melakukan unboxing dan cek fisik aja, tapi kita juga akan membaca spesifikasi yang disertakan, memahami TS parameter yang ada, kemudian melakukan penghitungan, lalu membuat desain box, serta menganalisis gimana hasil akhir saat diuji dengar secara nyata. Dan dengan cara ini juga nanti kita bisa ngelihat apakah karakter driver ini bisa sesuai dengan teori dan penghitungan yang akan gua lakukan. Kita mulai dulu dari unboxing paketnya. Selain woofer 6 inci yang jadi fokus utama, pada paket ini juga terdapat beberapa driver tambahan. Gua sih nggak nyangka bakal ditambahin bonus seperti ini. Jadi ini ada sebuah speaker full range berukuran sekitar 4 inci dengan rating daya 20 watt. Kemudian ada juga tweeter dengan seri 701. Tweeter ini udah sering gua coba sebelumnya. Untuk karakter suara, ini menurut gua cukup halus dan nggak tajam di telinga. Untuk ketahanannya sendiri, mungkin ini akan tergantung pada cara penggunaan dan setting crossovernya aja. Karena ini hanya bonus dan bukan fokus utama, kita nggak akan membahasnya lebih dalam. Tapi nanti tentu akan tetap kita uji dengar semuanya. Atau jika ada teman-teman yang mungkin butuh referensi lubang pada box untuk full range dan tweeter ini, sebentar gua ambil penggaris dulu. Untuk ukuran lubang pada box khusus full range ini, ini sekitar 9 cm.
kelihatan nggak ya? Jadi untuk penerapannya, jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran atau jari-jarinya ini bisa dibuat di sekitar 4,5 cm. Tapi kalau ngelihat struktur rangkanya, akan lebih baik jika dibuat lebih besar. Jadi lebih direkomendasikan untuk ngambil ukuran 9,8 atau genap di 10 cm aja. Selanjutnya untuk tweeter ini ukuran lubangnya bisa dibuat di sekitar 5 cm atau jari-jarinya sekitar 2,5 cm. Lebih dikit misalnya di sekitar 2,7 atau 3 cm sebenarnya juga nggak masalah. Sekarang kita fokus ke bahasan utama yakni woofer 6 inchinya. Ini merupakan produk terbaru dari Curve. Untuk konus, jika kita ngelihat ke bagian konusnya, material yang digunakan adalah cone paper yang udah dilengkapi dengan lapisan tambahan yang membuatnya bersifat waterproof. Lapisan ini biasanya digunakan untuk melindungi konus dari kelembapan, sehingga akan lebih aman jika digunakan di berbagai lingkungan. Meskipun ekonomis, ini mungkin ya, karena gua belum nemuin produk ini di toko hijau, jadi belum tahu nih berapa harga pasarnya. Tapi gua pastikan harganya pasti akan sangat terjangkau. Jadi untuk cone paper ini udah benar-benar diperhatikan. Dan sedikit catatan, jika driver teman-teman belum dilengkapi dengan fitur seperti ini, menambahkan cairan apapun pada permukaan konus, jika kalian itu nggak tahu takarannya, itu sebaiknya dihindari. Apalagi ada tutorial yang menggunakan lem putih dan sejenisnya. Karena tindakan itu gua pikir kurang tepat dan hasilnya bisa aja ngerubah karakter suara karena masa konus dipastikan akan berbeda. Jadi mending cari komponen yang udah dilengkapi proteksi seperti ini aja. Untuk lem, ini sangat rapi dan presisi. Untuk sorun pada driver ini menggunakan desain single roll yang sepertinya berbahan dasar karet. Secara umum, jumlah roll pada sorun akan berhubungan dengan ruang gerak konus atau ekskursi yang dibutuhkan oleh driver. Desain single roll seperti ini biasanya sangat cukup untuk driver dengan kebutuhan ekskursi yang nggak terlalu besar. Pada beberapa driver yang membutuhkan ekskursi yang lebih panjang, sering digunakan desain dual atau bahkan triple roll untuk memberikan ruang gerak tambahan. Namun yang perlu diingat, jumlah roll bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan drivernya. Karena kita mungkin sama-sama tahu, banyak subwoofer mobil dengan daya yang sangat besar tapi tetap menggunakan single roll. Namun tentu aja dengan ukuran dan profil sorun yang jauh lebih besar, sehingga tetap mampu memberikan ekskursi yang lebih panjang dengan sangat baik. Kemudian untuk rangkanya, ini cukup kokoh dan terasa cukup solid. Jadi meskipun kelas ekonomis, untuk desainnya ini tetap benar-benar diperhatikan. Untuk spidernya seperti ini.
Kemudian pada bagian belakang magnet, kita nggak menemukan ventilasi. Biasanya kan ada di tengah ini. Lalu apakah desain seperti ini berarti buruk? Ya tentu nggak sesederhana itu. Pada beberapa desain, ventilasi belakang ini memang digunakan untuk membantu pendinginan voice coil serta mengurangi kompresi udara saat konus itu bergerak. Namun ventilasi belakang bukanlah satu-satunya metode pendinginan pada sebuah speaker. Beberapa driver juga menggunakan ventilasi pada spider atau pada bagian konus untuk membantu sirkulasi udaranya. Lalu di mana ventilasinya? Nah, coba lihat di celah ini. Bisa kelihatan nggak ya? Jadi dengan rating daya sekitar 50 watt dan ukuran voice coil 1 inci, konfigurasi tanpa ventilasi belakang seperti ini tentu masih cukup aman dan umum ditemukan. Bahkan pada beberapa driver dengan daya yang lebih besar sekalipun, itu nggak mesti selalu menggunakan ventilasi belakang. Karena sistem pendinginan itu bisa dirancang dengan cara yang berbeda. Lalu apakah magnetnya terlalu kecil? Mari kita ukur. Jadi untuk ukuran magnet, ini sekitar 8 cm. Kemudian untuk ketebalannya sekitar 1,5 cm, dan jika diukur sampai bagian terluarnya, ini sekitar 2 cm. Jadi menurut gua ini udah pas. Memang banyak orang yang beranggapan kalau ukuran magnet akan menentukan kualitas akhir. Magnet yang besar biasanya memang dapat menghasilkan medan magnet yang lebih kuat, tapi untuk kualitas suara sebenarnya itu nggak ditentukan oleh ukuran magnet aja. Desain motor, massa dari konus, suspensi, serta desain box yang digunakan itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa akhirnya. Jadi walaupun ukuran magnetnya nggak terlalu besar, performa driver tetap perlu dilihat secara keseluruhan, baik itu melalui spesifikasi, simulasi, dan tentu aja pengujian secara langsung. Dan dalam hal ini, produsen tentu juga udah memperhitungkan dengan seksama. Jadi kita jangan sampai terjebak hanya dalam visual magnet yang besar aja. Untuk ngelihat lebih jauh gimana karakter dari driver ini, kita bisa baca TS parameter yang udah tersedia. Dan bagian ini tentu sangat layak untuk diapresiasi. Meskipun ini produk kelas entry level, tapi bisa dilihat kalau spesifikasi panduan teknisnya ini dibuat dengan amat sangat niat. Informasi yang disediakan berwarna, cetakannya jelas, kertas yang digunakan juga kertas yang sangat layak. Oh ya, di sini juga tersedia kartu garansi. Isinya kurang lebih seperti ini. Di samping itu juga tersedia layanan gratis jasa servis langsung ke Sinar Baja Electric Group yang beralamat di Jalan Margo Mulyo nomor 5 Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, nanti kalian bisa hubungi adminnya di nomor 0811 3382 830. Dan perlu gua informasikan juga, kalau Curve ini akan di-rebranding seluruhnya menjadi Curve by ACR. Untuk spesifikasi lengkap biar lebih jelas, kita masuk ke mode desktop aja. Kita ulas mulai dari fitur utama. Untuk conpapernya, ini udah kita bahas sebelumnya. Kemudian daya magnet yang optimal,
Desain motor yang melalui hasil pengukuran finite element analysis memberikan daya magnet yang optimal. Biasanya metode ini digunakan untuk melihat dan menganalisis distribusi medan magnet sehingga desain motor bisa lebih optimal. Kemudian rentang frekuensinya yang lebar. Berikutnya kompresi udara yang lebih baik. Di sini tersedia informasi. Converter dilengkapi dengan ventilasi pada area inner diameter kon agar sirkulasi udara baik dan mengurangi kompresi udara pada saat bekerja. Jadi poin ini cukup nyambung dengan ventilasi sebelumnya. Jadi walaupun magnet di bagian belakang nggak memiliki lubang ventilasi, sistem ventilasi seperti ini tetap bisa membantu dalam mengurangi kompresi udara di dalam drivernya. Kemudian power handling yang maksimal. Ini berkaitan dengan voice coil yang udah di coating. Biasanya ini berfungsi untuk menahan temperatur tinggi, memperkuat lilitan voice coil dan meningkatkan ketahanan terhadap beban daya. Sehingga diharapkan dengan ini driver bisa lebih stabil saat bekerja pada daya yang lebih besar. Setelah ngelihat fitur-fitur yang udah disebutkan, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu spesifikasi utama dari drivernya. Untuk spesifikasi utama seperti ini, diameter speakernya 6 inci, kemudian impedansi 8 ohm, nominal power handling 50 watt, program power 100 watt, kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 75 sampai 8500 Hz. Untuk sensitivitas 87 dB, diameter kon efektifnya 127 mili. Di sini juga dijelaskan kalau ukuran voice coil-nya itu hanya 1 inci. Setelah ngelihat spesifikasi utama, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam mendesain box speaker, yaitu TS parameternya. Parameter ini pada dasarnya adalah sekumpulan data yang menggambarkan gimana karakter mekanik dan elektrik dari sebuah driver speaker. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita malah mengabaikan dan cenderung membuangnya. Padahal pabrikan udah bikin informasinya sebaik mungkin. Untuk parameter dasar atau parameter yang paling penting dari TS parameter untuk mendesain sebuah box, diantaranya itu ada FS, ETS, dan fast. Untuk parameter mekaniknya ada MMS, ada CMS, dan SD. Sementara parameter motor ada pada BL dan NO. Terakhir parameter operasional ada pada XMAX dan DCR. Kita bahas sesuai urutan ini aja. Dan ini tentu sesuai yang gua pahami. Mungkin nanti masih banyak kurangnya, tapi nanti teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar. Kita mulai dari FS. FS merupakan frekuensi resonansi alami dari sebuah driver ketika bergerak bebas tanpa box. Sederhananya, ini adalah frekuensi di mana speaker paling mudah bergetar secara alami. Pada driver ini nilai FS-nya adalah 73 Hz, yang berarti secara karakter, driver ini memang nggak dirancang untuk menghasilkan bass yang sangat dalam. Jadi FS 73 Hz ini menunjukkan kalau driver ini akan lebih cocok untuk mid bass atau woofer kecil dan bukan sebuah subwoofer. Lihat di atas ini. Di sini terlihat produsen udah menulis dengan sangat jelas kalau ini adalah woofer. Kita lanjut. Kemudian DCR. DCR ini merupakan resistansi listrik dari voice coil ketika diukur menggunakan arus searah atau DC. Dan nilai ini biasanya sedikit lebih rendah dari impedansi nominal speakernya. Dan dalam hal ini kita sama-sama bisa ngelihat kalau DCR-nya itu adalah 5 ohm. Nah, ketika speaker diukur menggunakan multitester, angka yang terbaca itu sebenarnya adalah DCR atau resistansi dari voice coil-nya. Dan ini bukanlah impedansi dari speakernya. Sementara impedansi sendiri
itu diukur menggunakan sinyal AC dan nilainya bisa berubah tergantung frekuensi. Sehingga biasanya impedansi speaker selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai DCR-nya. Jadi jika kita mengukur speaker 8 ohm menggunakan multitester dan terbaca sekitar 5 atau 6 ohm, tenang aja, itu tandanya speaker masih normal. Kemudian untuk KTS. KTS ini merupakan parameter yang menggambarkan karakter redaman dari sistem speaker secara keseluruhan. Jadi ini merupakan gabungan dari faktor mekanik dan elektrik. Sederhananya, parameter ini sering digunakan untuk menentukan jenis box yang cocok. Secara teori, driver dengan KTS yang lebih tinggi biasanya akan lebih cocok untuk digunakan pada box mode solid. Jadi cukup menarik untuk kita lihat apakah driver ini nantinya bisa optimal di mode vented, karena mode vented itu biasanya akan lebih cocok pada speaker yang memiliki KTS yang lebih rendah. Berikutnya case. Case merupakan parameter yang berhubungan dengan kontrol motor speaker terhadap gerakan pada konus. Motor speaker yang lebih kuat biasanya akan menghasilkan nilai case yang lebih kecil. Sedangkan jika kontrol motornya itu nggak terlalu kuat, maka nilai case-nya akan lebih besar. Pada driver ini nilai case-nya adalah 1,17, yang menunjukkan bahwa kontrol motor terhadap konus itu nggak terlalu kuat, sehingga konusnya akan relatif lebih mudah bergerak. Namun yang perlu diingat, case yang besar itu tentu nggak selalu berarti buruk. Kemudian QMS. QMS ini merupakan parameter yang menggambarkan redaman mekanik pada sistem suspensi speakernya, yaitu pada bagian sorun dan spider. Parameter ini akan menunjukkan seberapa bebas konus dapat bergerak secara mekanik. Nilai QMS yang lebih tinggi biasanya akan menunjukkan bahwa redaman mekanik relatif lebih kecil, sehingga konus akan dapat bergerak lebih bebas. Berikutnya MMS. MMS merupakan massa total dari sistem yang bergerak pada speaker. Ini termasuk konus, voice coil, duscap, serta sebagian dari sorun dan spidernya. Parameter ini akan menunjukkan seberapa berat sistem yang akan digerakkan oleh motor speakernya. Pada driver ini nilai MMS-nya adalah 13 gram, dan ini tentu masih cukup wajar untuk driver berukuran 6 inci. Selanjutnya CMS. CMS menggambarkan tingkat kelenturan sistem suspensi speaker yang terdiri dari sorun dan spidernya. Parameter ini akan menunjukkan seberapa mudah konus dapat bergerak ketika diberi gaya oleh motor speakernya. Nilai CMS yang lebih besar ini akan menunjukkan suspensi yang lebih fleksibel, sedangkan nilai yang lebih kecil ini menunjukkan suspensi yang lebih kaku. CMS 0,36 mm per Newton. Untuk driver 6 inci, nilai ini tentu cukup normal. Artinya suspensinya itu nggak terlalu lunak dan juga nggak terlalu kaku. Berikutnya parameter BL. Parameter BL ini akan menggambarkan kekuatan motor dari speaker dalam menggerakkan konusnya. Nilai ini merupakan hasil perkalian antara kekuatan medan magnet dengan panjang kawat voice coil yang berada di dalam medan magnetnya. Pada driver ini, nilai BL-nya 5,1 Tesla meter, dan ini tentunya juga masih sangat wajar. Berikutnya fast. Fast akan menggambarkan seberapa lunak atau kakunya sebuah suspensi speaker. Poin yang dimaksud itu bagian sorun dan spider yang menahan konusnya. Parameter ini biasanya dinyatakan dalam satuan liter, karena nantinya ini akan dibandingkan dengan kelenturan udara yang ada di dalam sebuah box. Jadi semakin besar nilai fast, biasanya ini akan menunjukkan suspensi yang lebih lunak, sedangkan nilai fast yang lebih kecil, ini akan menunjukkan suspensi yang lebih kaku. Misalnya driver ini memiliki fast 8,1 liter. Artinya, kelenturan suspensi speaker ini kira-kira setara dengan kelenturan udara yang ada di dalam sebuah box yang berukuran 8,1 liter.
Jadi meskipun sama-sama menggunakan satuan liter, faz dan volume internal itu berbeda. Berikutnya parameter NO. Parameter ini menggambarkan efisiensi dari sebuah speaker dalam mengubah energi listrik menjadi energi suara. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam persen. Pada driver ini efisiensinya adalah 0,26%, yang berarti hanya sebagian kecil energi listrik yang benar-benar akan menjadi suara. Sementara sebagian besar lainnya itu berubah menjadi panas pada voice coil-nya. Hal ini sebenarnya cukup normal pada hampir semua speaker, karena kebanyakan speaker itu memang memiliki efisiensi yang sangat rendah. Kemudian SD. SD merupakan luas efektif dari permukaan konus speaker yang bergerak untuk menghasilkan suara. Parameter ini umumnya dinyatakan dalam satuan cm persegi. Pada driver ini, kon efektifnya itu sekitar 126,7 cm persegi, yang tentunya angka ini sangat wajar untuk ukurannya. Semakin besar luas konus, biasanya semakin banyak juga udara yang mampu dipindahkan oleh speaker, sehingga potensi tekanan suara tentu juga bisa menjadi lebih besar. Namun yang perlu diingat, luas konus aja tentu nggak cukup, karena kemampuan speaker dalam memindahkan udara juga akan dipengaruhi oleh seberapa jauh konus itu dapat bergerak. Dan dalam hal ini, kita bisa mengacu pada parameter Xmax. Jadi Xmax ini akan menunjukkan seberapa jauh konus speaker itu dapat bergerak secara linear. Semakin besar nilai Xmax, biasanya semakin besar juga kemampuan speaker untuk bisa memindahkan udara. Yang pada akhirnya, ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam menghasilkan bass. Pada driver ini, nilai Xmax-nya adalah 4,98 mm. Dan ini tentu juga udah sangat baik, apalagi ini hanya untuk woofer berukuran 6 inci. Nah, pada poin KTS, gua sempat menyinggung kalau KTS yang tinggi itu akan lebih cocok untuk box mode solid. Tapi kalau dihitung secara ABP, driver ini juga udah masuk ke segmen vented. Secara umum jika kita mengacu pada poin ABP, di bawah 50, ini lebih direkomendasikan untuk menggunakan mode solid. 50-100 ini bisa solid atau vented, sementara di atas 100 ini udah full vented. Namun jika kita mengacu pada KTS, kecil dari 0,4 ini lebih cocok untuk mode vented, kemudian 0,4 sampai 0,7 ini bisa vented atau solid, dan jika lebih dari 0,7 maka ini lebih direkomendasikan untuk menggunakan mode solid. Lalu mana yang benar? Untuk jawabannya, kedua ini sama-sama benar. Kenapa? ABP dan KTS itu ngelihat aspek yang berbeda. ABP lebih ngelihat ke efisiensi dan bandwidth, sementara KTS ini lebih ngelihat ke damping sistemnya. Dan karena itu kadang hasilnya nggak sepenuhnya sama. Jadi jika dilihat dari nilai KTS yang cukup tinggi, driver ini biasanya lebih sering digunakan pada box mode solid. Tapi jika dihitung nilai ABP-nya dari FS dan CAS, maka hasilnya sekitar 64 yang masih masuk ke area vented. Jadi secara teori, driver ini masih memungkinkan untuk digunakan pada mode vented, walaupun mungkin nanti perlu dituning secara hati-hati. Dan kalau dibuat dalam mode solid, artinya video ini tentu nggak akan jadi variatif. Jadi di sini gua pilih opsi yang lebih rumit aja, yaitu vented. Kenapa? Ini karena woofer ini jadi poin utama dan gua asumsikan driver ini hanya akan memproduksi bass aja. Tapi tenang, meskipun variatif, setiap ukuran yang digunakan nanti tetap bisa dijelaskan. Namun jika kalian ingin lebih aman, ya gunakan referensi yang udah disediakan oleh pabrikan aja. Referensinya adalah ini. Di sini lengkap dengan ukuran dan ketebalan materialnya. Namun untuk port,
Mungkin ini sedikit membingungkan buat pemula, dan nanti akan gua sisipkan sebagai saran dan masukan di akhir video aja. Kita kembali ke topik dengan melihat parameter dasar seperti fs, QTS, fast, serta beberapa parameter lain seperti MMS, BL, SD, dan Xmax. Kita sebenarnya udah mendapatkan gambaran awal mengenai karakter dari driver ini. Namun untuk melihat potensi performanya secara lebih jelas, kita bisa lakukan kalkulasi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih jauh. Untuk mode ringkas, nanti kalian bisa gunakan mode solid. Untuk volume internal bisa menyesuaikan aja. Jadi bisa dibikin mulai dari 12 sampai sekitar 20 liter. Meskipun ini terdengar cukup besar, volume ini bertujuan agar QTC-nya tetap berada di area yang terkontrol. Jadi semakin besar volume internal, maka QTC-nya juga akan semakin rendah. Kalau volume internalnya semakin kecil, maka QTC-nya juga akan semakin tinggi. Namun agar lebih optimal, mending gunain dua driver dengan volume internal sekitar 24 liter. Ini akan membantu dalam menurunkan QTC sekitar 0,1. Dan gua pikir ini merupakan sebuah solusi yang ideal untuk menekan QTC agar bisa lebih rendah, sehingga output akhirnya itu juga bisa lebih halus dan stabil. Untuk desainnya sendiri nanti silahkan disesuaikan aja dengan bentuk dan kebutuhannya. Jadi di sini gua punya 5 referensi skema yang berbeda dan akan dikelompokkan pada 2 kategori utama. Jadi untuk kategori 1 ada ini, dan ini. Sementara kategori 2 ada ini dan ini. Jadi kelima skema ini rencananya mau gua coba semua. Tapi ya nanti kita lihat aja nyampe bahannya di mana. Namun yang pasti, salah satu dari kedua kategori ini harus ada. Urutannya mulai dari yang mudah, terus makin rumit, dan tentunya makin susah. Kenapa makin rumit dan susah? Karena kebanyakan dari kita hanya meniru, tapi nggak tahu gimana cara penanganannya. Contohnya ya mode planar ini. Kalau peralatan kita itu nggak memadai, sebaiknya nggak usah pilih skema seperti ini. Dan ini bukan berarti nggak bisa maksimal dan optimal ya. Semua itu mungkin aja, asal bisa ditangani dengan baik. Memang bentuk visual itu merupakan sebuah nilai tukar dan tentu sebuah kebanggaan, tapi jika nggak ditangani dengan tepat, maka hasil akhirnya itu bisa aja berantakan. Kasus yang paling banyak terjadi adalah phase cancellation, sehingga ini membutuhkan yang namanya penyelarasan. Kalau peralatan kita itu nggak lengkap, ini memang jadi PR, tapi ini tentu masih bisa tetap diakali. Salah satunya ya mungkin dengan mengatur penempatan speaker yang ada di atasnya. Tapi kalau mau benar-benar maksimal dan optimal, ini tentu membutuhkan treatment khusus, yakni dengan menggunakan alat ukur yang profesional. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Yang berwarna hijau, ini mewakili kategori 1, sementara yang berwarna agak biru, ini mewakili kategori 2. Untuk rincian semu, titik potong yang digunakan pada kategori 1 ini di 78 Hz, sementara kategori 2 di 80 Hz. Untuk power, kategori 1 di sekitar 65 Watt dan kategori 2 di sekitar 75 Watt. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 112 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat untuk kategori 1 meskipun dipotong di 78 Hz, frekuensi sekitar 59 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB,
dan 68 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk kategori 2, meskipun dipotong di 80 Hz, frekuensi sekitar 66 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 78 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, di sini nggak perlu gua jelasin satu persatu karena semua masih di bawah 17 meter per detik. Jadi harusnya ini masih sangat aman dari suara-suara aneh atau noise yang dihasilkan oleh port. Yang paling tinggi di sini adalah mode two-way, tapi ini tentu masih cukup aman karena puncaknya cuma di sekitar 14,7 meter per detik aja. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 44 Hz pada minus 3 dB. Nah, ini yang jadi poin menarik. Jadi nanti kita coba buktikan aja. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk material yang digunakan, ini menggunakan material dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari desain vented biasa. Desainnya memang sederhana, namun biasanya box ini jarang rewel dan lebih mudah untuk diatur. Kalau misalnya pakai dua box atau mau outputnya itu sedikit lebih rendah, cukup adu port ketemu port. Kalau ingin SPL-nya lebih tinggi, nanti posisinya tinggal dibalik atau adu transducer ketemu transducer. Untuk ukuran terluarnya, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 220 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 300 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 280 mili. Kemudian untuk port, ini ukurannya 40 mili. Untuk triplek yang ini, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 235 mili. Berikutnya mode two-way. Untuk ukuran terluarnya, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 220 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 240 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 330 mili. Kemudian untuk port, ini bentuknya adalah segitiga, di mana ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini adalah 75 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi untuk port jumlahnya ada 2. Sementara untuk kedalamannya atau ukuran dari triplek yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 165 mili. Kita lanjut dengan mode SPL. Untuk mode SPL ini sebenarnya adalah vented yang menggunakan dua port. Tujuannya agar bass itu bisa lebih merata dan untuk tampilan ini tentu terlihat lebih simetris. Dan sebenarnya ini akan lebih ideal untuk digunakan pada driver berukuran 15 inci ke atas. Dan tentunya ini untuk kelas outdoor. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau dicoba di versi mini seperti ini. Namun untuk hasil akhirnya ya tentu kita masih belum tahu. Jadi langsung aja untuk ukuran terluarnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 300 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 350 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 220 mili. Kemudian untuk ukuran internalnya, untuk ukuran port, ini ukurannya adalah 30 mili. Untuk pemasangan dudukan speakernya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 40 mili. Untuk triplek yang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 285 mili. Sementara untuk penguatan dinding belakang atau ukuran dari sekat yang ini ukurannya adalah 50 mili. Kemudian ini sepintas terlihat seperti GBS. Kalau GBS basic itu kan lebih mengarah ke sistem APC
atau extended port chamber. Namun sistem yang gua terapkan di sini mungkin bisa disebut sebagai high velocity port atau high airflow port, karena targetnya lebih mengerucut untuk menekan noise yang mungkin dihasilkan oleh port. Jadi ini lebih ke arah eksperimen. Dan kalau secara karakter di awal, kemungkinan ini akan lebih cocok untuk outdoor. Jadi langsung aja untuk ukuran terluarnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 220 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 320 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 400 mili. Kita beralih ke ukuran internalnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 268 mili. Untuk triplek yang ini ukurannya 120 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 246 mili. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 137 mili. Sementara untuk sekat yang ini ukurannya 50 mili. Terakhir untuk mode planar, ini kita tentu udah sama-sama tahu lah ya. Jadi langsung aja untuk ukuran terluarnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 280 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 470 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 280 mili. Untuk ukuran internal dari portnya, ini ukurannya adalah 40 x 40 mili. Sementara untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 329 mili. Dan kalau digenapkan di 330 mili, ini sebenarnya juga nggak masalah. Sementara untuk penguatan dinding belakang, di sini sekatnya berbentuk plus dengan ukuran 40 mili. Untuk teman-teman yang butuh mode solid, jika belum dapat gambaran bentuk skemanya itu gimana, gunakan aja mode two-way seperti ini. Namun untuk bagian portnya, ini dihilangin aja. Untuk ukurannya bisa menggunakan ukuran terluar ini. Dan sedapat mungkin, nanti di bagian dalam ditambahkan sedikit dakron, agar outputnya itu bisa jauh lebih halus dan maksimal. Dan karena keterbatasan bahan, dari 5 skema yang ada, gua cuma bisa bikin 3 aja. Di sini gua menggunakan MDF dengan ketebalan 12 mili. Untuk hasil potongannya ya cuma seadanya. Maklum peralatan udah pada rusak, dan yang tersisa itu hanya mesin jigsaw aja. Dan gua menggunakan MDF ini karena lebih padat sehingga getaran speaker nggak banyak merambat ke dinding boxnya. Hasilnya ini tentu akan membuat suara menjadi lebih solid serta minim secara resonansi. Selain itu, permukaannya juga lebih halus sehingga lebih rapi dan mudah saat di finishing. Dan poin yang gak kalah penting lainnya adalah serat. MDF itu seratnya nggak ngacak, sehingga ini akan lebih stabil jika dibanding dengan multiplex biasa. Jadi kalau material yang tersedia itu cuma multiplex coran, ya mending pilih MDF aja. Tapi yang perlu diingat, meskipun bagus dan mungkin murah, MDF itu nggak tahan terhadap air. Selain itu, bobotnya juga akan lebih berat dan biasanya sekrup juga kurang bisa menempel dengan kuat. Kalau MDF hijau mungkin akan jauh lebih baik. Tapi gua sendiri belum pernah nyoba karena nggak tersedia di toko bangunan terdekat. Jadi intinya, MDF seperti ini tentu nggak recommended untuk yang sering bongkar pasang serta tinggal di lingkungan yang lembab. Kalau untuk triplek, ini tentu aja lebih kuat dan tahan terhadap benturan. Selain itu, biasanya juga lebih ringan, tahan terhadap kelembapan, dan sekrup biasanya juga lebih kuat. Namun yang perlu diingat, triplek itu lebih mudah beresonansi. Permukaannya lebih kasar, dan kualitas akan sangat tergantung pada jenis tripleknya. Jadi nggak jarang saat dipotong ada rongga di bagian dalamnya. Kalau mau maksimal ya tentu pakai burst plywood.
Tapi rasanya itu tentu terlalu berlebihan. Karena itu udah masuk ke ranah box speaker profesional. Dan untuk tingkat kepresisian, ini mungkin nggak nyampe 85% dari skema. Maklum hasil potongan bahan gua nggak begitu rapi. Di sini juga terlihat bagian sudutnya juga nggak rata karena paku yang digunakan itu terlalu besar. Akibatnya, ada beberapa paku yang meleset, sehingga ada bagian yang pecah atau bergeser. Efeknya ya ini tentu akan mengurangi tingkat kepresisiannya. Jadi tingkat kesulitan menggunakan bahan MDF ini juga cukup tinggi. Terlebih untuk pemula yang mungkin kurang secara peralatan. Tapi kalau udah menggunakan mesin CNC atau peralatan standar tinggi, hal ini tentu bukan sebuah halangan. Meskipun nggak presisi sepenuhnya, semoga aja nanti hasilnya bisa memberikan kita sedikit gambaran. Dan setelah ngumpulin kelebihan bahan, akhirnya gua tambahin satu box lagi, yakni box mode planar. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan 3 box sebelumnya, ini permukaannya gua lapisi agar bekas lem atau goresan lain bisa sedikit tersamarkan. Meskipun dasar box sebenarnya tetap nggak dirapikan. Maklum ini hanya sekedar sampel, sementara mode planar ini tetap mentah karena ini merupakan box susulan. Sebelum cek sound, perlu dipahami kalau hasil di dunia nyata itu nggak akan sepenuhnya identik. Kenapa? Ini karena ada banyak faktor seperti efek ruangan, material box yang digunakan, atau mungkin akustik di sekitar. Dan satu poin yang gak kalah penting lainnya, audio yang akan terekam mungkin gak akan sepenuhnya bisa menggambarkan kualitas secara keseluruhan. Karena kualitasnya dipastikan akan terkompresi, kadang terdengar pecah, outputnya aneh, dan lain sebagainya. Walaupun pada kenyataannya semua itu baik-baik aja. Kita mulai aja dari mode vented biasa dan gua pasang dulu. Untuk pemasangan, sebaiknya di bagian ini ditambahkan double tip atau sejenisnya agar penyegelan udara bisa lebih maksimal. Namun karena driver ini nantinya akan dipindah ke box yang lain, maka bagian ini gua skip aja. Untuk kabel, seperti biasa ini menggunakan kabel khusus speaker dengan ukuran 2x2,5 mm. Oke, udah selesai dipasang. Jadi untuk sementara gua tes cuma satu woofernya aja. Untuk driver tambahan ini ada, namun nanti kita coba semuanya. Oh iya, jika kalian ingin nyoba bikin box untuk full range seperti ini, sedikit info aja. Ini menggunakan volume internal sekitar 0,8 liter. Mode yang digunakan di sini adalah mode solid. Untuk ruang di dalam, antara full range dan tweeter ini dipisah. Kalau digabung, volume internalnya lebih dari 1 liter. Sementara yang dibutuhkan itu hanya sekitar 0,8 liter aja. Untuk amplifier, kita gunakan power amplifier ini aja. Kalau sistem yang full kayak gini, itu rasanya terlalu berlebihan dan nanti kalian juga pada susah untuk menyesuaikan. Jadi ini dipilih karena lebih simpel dan minim secara aksesoris. Kalau ditambah aksesoris, tentu akan lebih powerful lagi. Dan agar semua lebih jelas, mari kita intip dulu isi dari power amplifiernya. Jadi untuk trafo yang digunakan, ini hanya trafo 3 ampere 18 volt ACCT. Ini tentu aja belum optimal dan maksimal. Tapi karena ini hanya untuk penggunaan harian, maka gua pikir ini udah sangat cukup. Meskipun 10 ampere 18 volt AC tentu akan jauh lebih baik. Untuk PSU utamanya ini. Sementara PSU bawaan kit ini gua lepas. Jadi meskipun agak berantakan, tapi PSU rakitan ini rasanya jauh lebih baik. Untuk kelengkapan lain, pada sisi belakang ada speaker protector. Dan yang namanya rakitan pemula ya cuma seperti ini. Tapi untuk output secara keseluruhan, gua pikir ini udah sangat cukup.
Jadi power ini nantinya akan kita gunakan sehingga nanti kalian yang penasaran dan ingin nyoba seenggaknya udah dapat sedikit gambaran. Kita rapikan dulu dan pasang semua kabel-kabelnya. Untuk output yang digunain di sini, output sub ke speaker 6 inci dan satu satelitnya untuk full range. Sementara satelit yang satunya ini nggak digunakan. Dan mari kita coba. Kita fokus ke 6 incinya dulu. Jadi untuk volume satelit ini kita tutup. Kita fokus ke volume sub dan anggap 6 inci ini merupakan speaker utama. Pada rincian semu sebelumnya, kita dapat sedikit gambaran kalau respon portnya itu sampai di 44 Hz pada minus 3 dB. Minus 3 dB itu tentu sangat lemah jika dibandingkan dengan 0 dB. Tapi lemah itu tentu bukan berarti nggak ada suaranya. Dan di sini kita coba pada frekuensi 45 Hz dan maksimal nanti mungkin di sekitar 100 Hz aja. Ini bertujuan agar videonya nggak lebih panjang. Jadi harap gunakan headphone untuk kualitas audio yang lebih baik. Oke, kita tes respon dari frekuensinya. Secara karakter, bassnya terasa cukup fokus di area mid bass, dan bisa dibilang ini udah cukup sesuai dengan hasil penghitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Sekarang kita gabung dengan reverb bonus yang udah dikirim sebelumnya. Dan kita coba cek sound mulai dari DJ, dangdut, reggae, atau mungkin nanti rock. Semoga aja aman dari pelanggaran hak cipta. Special perform.
Dan sayangnya baterai kamera habis, mau di-charge, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi gue pindah ke handphone aja. Mungkin nanti videonya nggak bakal begitu bisa fokus, tapi seenggaknya tetap bisa memberikan kita sedikit gambaran akan kondisi yang sesungguhnya.
Gua pikir outputnya cukup memuaskan. Kita beralih ke mode SPL, meskipun nggak begitu meyakinkan karena ini terkesan terlalu maksa, tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja. Untuk outputnya ini agak terdistorsi karena ada bocoran angin di sela framenya. Ini akibat permukaan yang nggak rata, ditambah nggak ada single atau double tip yang gua pasang di sini. Jadi untuk kepresisian, ini bisa dikatakan masih sangat jauh. Jadi ini tentu nggak recommended untuk kalian yang memiliki keterbatasan alat. Tapi kalau memang bisa bikin lebih presisi atau tetap penasaran ingin nyoba, ya silakan aja. Kita lanjut. This is Gateway PTL or Piazza PT Special Perform. Untuk outputnya itu terdengar agak boomy, tapi kalau untuk outdoor, hal-hal seperti ini biasanya akan lebih terkontrol.
Ini biasanya akibat akustik ruang dan tentu aja karena kebocoran udara yang udah gua sampein sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan, kalau box dengan desain seperti ini akan lebih optimal jika digunakan di luar ruangan. Kita lanjut dengan box mode high airflow port. Untuk tingkat kebocorannya ini juga ada. Jadi seharusnya ini juga ditambahkan single atau double tip. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja.
Ya, di sini terdengar distorsinya itu kurang lebih sama dengan box sebelumnya. Dan ini rasanya juga akan lebih cocok untuk mode outdoor aja. Kita lanjut. This is Ghibli PTL for Reaction. It is special perform.
Gua pikir cukup, karena di sini gua nggak bisa monitor audio rekamannya secara langsung, namun bisa disimpulkan kalau ini rasanya juga kurang cocok untuk mode indoor. Kita tutup dengan mode planar. Untuk mode planar ini bocoran pada bagian framenya justru lebih parah. Karena boxnya udah dirakit, ya udahlah gua coba aja sebisanya. Dan semoga nanti hasilnya masih layak untuk kita dengar. Sorry jika gua nggak begitu fokus, entah karena terlalu malam sehingga selisih beberapa mili itu nggak kelihatan. Tapi ya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Untuk lontaran ya seperti yang sama-sama kita tahu, planar itu adalah mode yang ideal untuk hal seperti ini. Namun untuk delay, ini sebaiknya tentu harus diselaraskan agar output akhirnya itu benar-benar bisa maksimal. Mungkin ini karakter yang disukai oleh teman-teman yang suka bass bengung. This is Ghibli BTL or Reaction PG Special Perform.
Gua pikir udah cukup lah ya, meskipun belum bisa menggambarkan performa seutuhnya, minimal kalian udah dapat sedikit gambaran box apa yang sekiranya cocok untuk kalian gunakan. Dan mode planner seperti ini tentu lebih ideal untuk outdoor. Kalau untuk indoor, Vantage standar gua pikir udah sangat cukup. Desainnya itu minimalis, nggak rewel serta hemat bahan. Tapi semua tentu akan balik ke selera dan kebutuhan. Jadi di sini gua pasang kembali speakernya di box mode Vantage standar dan coba gimana performanya kalau speaker ini kita jadikan speaker komputer. Anggaplah speaker untuk main game. Look, you got rear security. I see him. It's a lot down there. What about the one from the briefing near the mountains? -1. Pushing down from the mountain, sir. The field may confuse your movement. Right. Silent and violent. System stations currently planting ULF fingerprints on the base. Makarov's launching a false flag attack. Those missiles are American. He's pinning them far in the west. Untuk kesimpulannya, menurut gua ini sih luar biasa ya. Tanpa bermaksud untuk melebih-lebihkan, namun di sini kita udah sama-sama bisa ngelihat dan ngedengar kalau sebuah driver yang cuma 6 inci dengan fs yang cuma 73 Hz bisa seoptimal ini. Saat cek sound pun konusnya seakan-akan malas-malasan aja. Dan driver ini mungkin murah, tapi murah bukan berarti kualitasnya murahan. Secara keseluruhan, driver ini memiliki kualitas produksi yang sangat baik, serta dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup lengkap di kelasnya. Dan dari hasil penghitungan dan pengujian yang udah kita lakukan, karakter driver ini memang lebih mengarah ke mid-bass. Jadi ini udah sangat sesuai karena driver ini dikategorikan sebagai woofer oleh produsennya. Jadi walaupun ukurannya itu kecil, driver seperti ini tetap memiliki potensi untuk diaplikasikan ke berbagai kebutuhan. Jadi tergantung bagaimana kita merancang box dan sistem yang akan digunakan. Tapi yang perlu diingat, performa speaker itu nggak ditentukan hanya oleh drivernya aja. Ini juga akan terkait bagaimana dengan sistem pendukung atau aksesorisnya itu diatur. Apakah itu amplifier, equalizer, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu tentu juga harus sesuai. Penggunaan equalizer misalnya, ini juga bisa membantu menyesuaikan karakter suara sesuai kebutuhan. Misalnya menambahkan sedikit frekuensi rendah jika dirasa masih kurang. Atau mungkin merapikan area mid agar suaranya menjadi lebih seimbang. Tapi tentu aja pengaturan ini sebaiknya nggak berlebihan. Karena kita harus ingat, driver tetap memiliki batasan kemampuan secara mekanik. Dan tanpa equalizer sekalipun, tadi kita udah sama-sama bisa ngedengar, hanya dengan sistem 2.1 biasa aja, outputnya itu udah cukup enak untuk didengar. Akhirnya di sini kita udah sama-sama membuktikan, walaupun secara teori, GTS tinggi mungkin lebih cocok untuk box mode solid, tapi ternyata pada konfigurasi ini, mode Vantage masih bisa bekerja dengan sangat baik. Jika driver ini menjadi andalan satu-satunya,
maka skema seperti two-way bisa dicoba. Dan dari 4 skema yang udah gua uji coba, ini mungkin akan lebih cocok untuk kalian yang suka miniaturan. Namun jika dirasa setup 2.1 seperti ini udah cukup, ya silahkan diaplikasikan aja. Artinya nanti tinggal nyari satelit satu lagi, biar efek stereonya itu lebih berasa. Atau gini aja deh, gua kasih skema tambahan, baik itu skema mode 2.1 atau 2.2 yang udah gua aplikasikan pada curve 848, atau mungkin juga mode two-way dengan 4 driver utama di setiap boxnya. Jadi untuk setupnya seperti ini. Ini adalah 2.1 atau bisa juga 2.2. Jadi untuk bass fokus pada 2 driver ini. Sementara woofer yang ini menggunakan mode solid. Sementara yang ini merupakan mode two-way dengan 4 driver. Jadi untuk pemasangan, driver 1 dan 2 ini ke satu channel amplifier. Untuk pemasangannya mungkin boleh diparalel jika kalian menggunakan amplifier 4 channel. Kemudian driver yang ini dan tweeter ini mungkin nanti bisa dijadikan satu dengan perantara crossover pasif tentunya, dan ini nanti juga akan di-handle oleh satu channel amplifier. Jika kalian ingin menggunakan sistem 2.1 seutuhnya, 2 driver di bawah ini nanti bisa diseri dan nanti akan diparalel dengan box yang satunya. Jadi totalnya nanti ada 4 driver di bawah yang akan menggunakan sistem seri paralel. Sementara ini untuk satelit, begitu juga dengan yang satunya. Sementara yang ini fokus di mode two-way. Jadi 4 driver ini menggunakan pengambilan seri paralel. Kemudian ditambahkan satu tweeter. Untuk tweeter ini nanti kalian bisa nyesuaiin aja. Jika tertarik, kita masuk ke ukuran rinci dari skemanya. Untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukuran terluarnya. Ukurannya adalah 220 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 400 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini atau tinggi total dari boxnya ini ukurannya adalah 800 mili. Dan di sini kalian bisa ngelihat kalau ruang resonansinya itu dipisah. Jadi untuk mode vented ada di bagian bawah, sementara bagian atas ini diisolasi sepenuhnya. Jadi pada bagian atas ini merupakan box mode solid. Jadi untuk memperkuat dinding belakang, di sini ditambahkan penguat dengan bentuk seperti ini. Untuk ukurannya ini cukup di 100 mili. Sementara untuk ketebalannya ini cukup di 24 mili. Kemudian untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 294 mili. Jadi ini merupakan ukuran internalnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 470 mili. Untuk port, ini ukuran portnya adalah 70 mili. Untuk triplek yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 180 mili. Dan jangan lupa untuk menambahkan penguat dengan bentuk seperti ini. Untuk ukurannya nanti cukup di 30 mili aja. Sementara untuk bagian belakang ini nanti bisa dicoba di 50 mili. Sementara untuk mode two-way, tinggi total dari boxnya atau ukuran terluar ini adalah 1100 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini tentu tetap sama, yakni 220 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 340 mili. Kemudian untuk port, ini ukurannya adalah 140 mili. Untuk tripleknya ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 145 mili. Untuk dinding belakang, ini penguatannya sama dengan skema yang ini. Begitu juga dengan penguatan yang ini. Jadi nanti kalian atur aja. Untuk SBE, jika boleh memberi sedikit saran,
Mungkin akan lebih lengkap rasanya jika lembar spesifikasi juga dicantumkan informasi dimensi magnet serta ketebalannya. Ya, sejauh ini cuma ini yang mungkin terlupa. Dan kalau bisa, detail port pada desain box referensi ini juga diperbaiki. Karena di situ tertulis kedalamannya adalah 0 cm. Ini bertujuan agar nanti pengguna nggak bingung. Referensi ini sebenarnya solid atau vented. Itu aja sih. Selebihnya ya no komplain lah. Dan ya semoga analisis ini bisa jadi referensi buat kalian yang ingin nyoba driver ini dalam project picker DIY ke depannya. Terima kasih banyak untuk Sinar Baja Elektrik yang udah memberi kesempatan dan mempercayakan produknya untuk direview di channel sederhana ini. Dan untuk teman-teman lain jangan lupa untuk kunjungi channel YouTube serta media sosial ACR yang nanti bisa kalian cek di kolom deskripsi.